Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik silakan buka pembelajaran 4 halaman 72. Di sini ada ayo mendengarkan. Nah, adik-adik berikut Ibu akan bacakan. Untuk mendapatkan informasi, kita dapat melakukan wawancara pada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Biasanya orang yang menjadi narasumber adalah orang-orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber mengenai informasi suatu hal. Misalnya dokter, nelayan, petani, atau pedagang. Informasi dari narasumber dapat kamu peroleh di surat kabar, majalah, televisi, atau radio. Tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu hal atau permasalahan yang terjadi. Jika ada orang yang sedang berbicara atau memberikan suatu penjelasan, dengarkanlah dengan baik. Berikanlah tanggapan dengan bahasa yang santun agar tidak menimbulkan rasa kecewa atau marah pada orang yang bercerita. Tanggapan dapat berupa pertanyaan, komentar, kritik, atau saran. Dengarkanlah penjelasan Pak Ridwan, polisi hutan kepada Sera. Penanya seperti dibacakan gurumu berikut. Nah, adik-adik silakan didengarkan. Sera, berapa luas Taman Nasional Ujung Kulon ini, Pak? Pak Ridwan, Taman Nasional Ujung Kulon ini luasnya 1.260 km persegi. Wah, Taman Nasional Ujung Kulon ini luas sekali ya, Pak. Tentu, Taman Nasional Ujung Kulon ini meliputi wilayah Gunung Krakatau dan Anak Krakatau, Kepulauan Handeuleum, Pulau Peucang, dan Pulau Panaitan. Pasti banyak hewan yang tinggal di Taman Nasional Ujung Kulon ini. Kira-kira ada berapa jenis hewan yang tinggal di Taman Nasional Ujung Kulon ini, Pak? Di Taman Nasional Ujung Kulon ini ada 360 jenis hewan yang tinggal di laut dan darat. Apakah semua hewan-hewan itu dilindungi? Tentu, semua hewan yang tinggal di sini dilindungi karena hewan-hewan itu merupakan hewan langka yang keberadaannya hampir punah. Hewan-hewan itu misalnya badak Jawa, banteng, owa, dan lutung Jawa. Apakah pencurian dan perburuan hewan-hewan itu masih sering terjadi di Taman Nasional ini, Pak? Pencurian dan perburuan masih terjadi di sekitar Taman Nasional ini. Wah, sayang sekali jika pencurian dan perburuan terjadi di dalam hutan. Padahal, jika perburuan hewan terus terjadi akan menyebabkan hewan punah. Ya, betul sekali. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perburuan dan pencurian, polisi hutan melakukan patroli di sekitar hutan dan pulau. Selain itu, Taman Nasional Ujung Kulon ini juga harus dijaga dan dicegah dari kerusakan agar tumbuhan dan hewan yang tinggal di dalamnya tidak punah. Nah, adik-adik lanjut masih pada pembelajaran 4. Silakan buka halaman 74. Di sini juga ada ayo belajar. Beragam hewan tersebar di berbagai penjuru bumi ini. Mereka mendiami tempat dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Hewan yang hidup di lingkungan tertentu umumnya memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Ciri khusus suatu hewan dapat terlihat dari struktur tubuh atau tingkah laku hewan tersebut. Hewan akan menggunakan ciri khusus yang dimilikinya sebagai alat untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sehingga mereka dapat bertahan hidup. Sebelumnya kita mempelajari beberapa ciri khusus hewan. Kita akan mempelajari tempat hidup hewan terlebih dahulu. Nah, di sini ada tempat hidup hewan, Ibu. Langsung saja, di sini ada hewan harimau, orangutan, dan gajah. Berbagai hewan liar yang hidup di hutan. Jadi harimau, orangutan, dan gajah adalah hewan liar yang hidup di hutan. Kemudian lanjut di sini ada unta, kadal, dan ular. Berbagai hewan liar yang hidup di padang pasir. Nah, jadi unta, kadal, dan ular adalah hewan yang hidup di padang pasir.
Kemudian beruang kutub, penguin, rubah kutub, berbagai hewan liar yang hidup di kutub. Nah, di kutub itu berarti di daerah yang sangat dingin. Jadi, beruang kutub, penguin, dan rubah kutub hidup di daerah kutub, yaitu di daerah yang sangat dingin dan bersalju. Kemudian ada kucing, anjing, burung nuri, berbagai hewan peliharaan yang hidup di darat. Kemudian sapi, ayam, dan kelinci, berbagai hewan ternak yang hidup di darat. Kemudian ada hewan juga yang hidup di air. Hewan yang hidup di air disebut hewan air. Hewan ada yang hidup di air tawar, air laut, dan air payau. Ikan mas, ikan lele, dan belut. Berbagai hewan yang hidup di air tawar. Kemudian lanjut. Gurita, kuda laut, paus biru, berbagai hewan yang hidup di air laut. Kemudian lobster, ikan bandeng, dan udang, berbagai hewan yang hidup di air payau. Kemudian ada juga hewan yang hidup di darat dan air. Ada katak, kodok, salamander, berbagai hewan liar yang hidup di darat dan air. Nah, lanjut di sini ada B, ciri khusus beberapa jenis hewan. Berikut ini ciri khusus beberapa jenis hewan. Yang pertama ada bebek. Bebek merupakan bangsa unggas yang suka hidup di air. Hewan ini dapat mengapung dan dikenal pandai berenang. Mengapa bebek dapat mengapung dan pandai berenang? Bebek dapat mengapung karena memiliki bulu berlapiskan minyak. Lapisan minyak tersebut berasal dari kelenjar bulu. Bebek juga dapat berenang karena memiliki selaput kaki. Selaput kaki berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan dapat juga menahan berat badan ketika berjalan di tanah berlumpur. Ciri khas bebek lainnya adalah memiliki paruh berbentuk sudu. Bentuk paruh yang demikian berfungsi sebagai penyaring makanan ketika bebek mencari makanan di daerah berlumpur. Nah, coba perhatikan pada gambar 2.41. Ciri khusus pada bebek. Paruh berbentuk sudu, kemudian bulu berlapiskan minyak, kemudian ada selaput kaki. Ini dipelajari ya adik-adik, dibaca karena ini akan ada di evaluasi. Kemudian lanjut 2, unta. Unta merupakan hewan yang hidup di daerah padang pasir atau gurun. Hewan ini memiliki ketahanan fisik yang istimewa sehingga sanggup melakukan perjalanan jauh tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Nah, mengapa demikian? Unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari karena memiliki punuk. Punuk merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Apabila unta tidak memperoleh makanan selama perjalanannya, maka hewan ini akan menggunakan lemak pada punuknya sebagai sumber makanan. Dalam hal ini, lemak diubah menjadi energi dan air untuk kebutuhan hidupnya. Setelah digunakan, punuk unta akan menyusut, lembek, dan terkulai ke sisi tubuh. Unta memiliki ciri khusus lainnya berupa bulu mata berukuran panjang dan hidung yang dapat menutup. Kedua struktur tubuh tersebut dapat menjaga unta dari kemasukan debu atau pasir yang berterbangan. Selain itu, unta juga memiliki telapak kaki yang berukuran lebar dan tebal. Struktur kaki yang demikian dapat mencegah tubuh unta tidak terbenam ketika berjalan di pasir. Nah, coba perhatikan pada gambar 2.42. Ciri khusus pada unta. Punuk unta menyimpan lemak, bukan menyimpan air. Kemudian kaki yang panjang dan kuat. Kemudian bulu mata yang panjang dan hidung dapat menutup untuk mencegah masuknya debu. Kemudian telapak kaki berukuran lebar.
Nah, kemudian lanjut ada penguin dan kelelawar. Untuk penguin dan kelelawar, silakan adik-adik baca di rumah. Kemudian ibu akan baca tentang cicak 5. Untuk cicak ini silakan diperhatikan, didengarkan karena untuk cicak ini akan ada pertanyaannya di evaluasi. Nah, untuk cicak. Cicak dan kerabatnya tokek merupakan hewan yang biasa hidup merayap pada dinding atau loteng. Makanannya berupa hewan kecil seperti nyamuk dan laron. Mengapa cicak tidak terjatuh ketika merayap di dinding? Cicak dapat merayap di dinding atau loteng karena memiliki struktur kaki khusus. Pada telapak kaki cicak terdapat guratan-guratan yang dilapisi oleh bulu-bulu halus lengket. Struktur kaki yang demikian berfungsi sebagai alat perekat ketika merayap. Itulah sebabnya cicak tidak terjatuh ketika merayap di dinding. Ciri khusus cicak lainnya adalah memiliki lidah berlendir lengket dan autotomi. Lidah berlendir lengket berfungsi untuk menangkap mangsa. Sementara itu, autotomi adalah peristiwa pemutus bagian ekor cicak untuk mengelabui musuhnya ketika merasa terancam. Nah, adik-adik untuk tugas pada pembelajaran 4 ada pada halaman 79. Di sini ada ayo diskusi. Diskusikanlah pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. Tapi karena saat ini shift 2 belajar di rumah, jadi silakan dijawab saja nomor 1 sampai nomor 5. Nah, untuk tugasnya tidak usah difoto dan dikirimkan ke ibu. Nanti ibu periksa saat shift 2, adik-adik shift 2 ke sekolah. Nah, adik-adik untuk tugas tematik hari ini itu dulu. Terima kasih, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.